Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, kemudian apa kabar? Alhamdulillah Ibu sehat. Gimana Ibu? Kabarnya sehat Ya, juga Bu? sehat, semuanya adalah sehat ya. Ibu nih kebetulan saya itu ada tugas Ibu, yaitu tugas demonstrasi kontekstual Ibu, modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dari seorang pemimpin. Ibu, saya akan memberikan sedikit pertanyaan gitu Ibu ya, tentang pengalaman Ibu dalam memimpin sekolah Ibu. Yang pertama Ibu, ini pertanyaannya, nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mangga Ibu. Oh iya. Kalau mengidentifikasi kasus-kasus di sekolah misalnya, kita menerima laporan-laporan dulu dari guru, baik laporan yang sifatnya pribadi atau laporan yang sifatnya umum. Contoh laporan yang sifatnya pribadi, misalkan ada kasus antara seorang murid, seorang siswa itu kasusnya apa, misalkan kasus seorang siswa itu tidak bisa bagaimana rasa peduli kita terhadap anak yang mempunyai kasus atau guru yang mempunyai kasus. Kita harus bersikap yang seadil-adilnya gitu, baik kepada siswa atau kepada guru. Iya, ya Ibu. Untuk pertanyaan yang keduanya ya Bu ya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ini Bu ya, yang kepentingan itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Ibu. Bagaimana ini Ibu? Nah, kalau kita menemui kasus seperti itu yang dua-duanya sama penting atau sama benar, yang mengakui iya, benar, iya. maka kita perlu mengidentifikasi dulu, mengumpulkan informasi dari yang secara valid ya, datanya harus empiris gitu ya. Kemudian kumpulan informasi yang relevan dari siapapun, dari siapapun atau dari informasi dari manapun. Kemudian setelah identifikasi, kumpulkan informasi yang relevan, kemudian cari solusi dan alternatif, kemudian pertimbangan bukti apakah nyata tidak, kemudian baru ambil tindakan dan keputusan yang akhir yang seadil-adilnya gitu aja. Harus ini ya Bu ya, harus lebih hati-hati lagi harus ya lebih Bu detil, ya. Iya, identifikasinya, kemudian valid datanya harus betul-betul detil, harus informasi yang akurat, tidak boleh fitnah gitu ya. Cari solusinya, harus alternatifnya, harus betul-betul bukti yang nyata, yang empiris, itu bukti yang nyata itu. Ya, baik Bu. Untuk pertanyaan ketiga ya Bu ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya itu bagaimana Bu? Mungkin pertama apa dulu, kedua apa dulu, seperti itu Bu? Nah, untuk langkah-langkah, pertama kali saya itu selalu menempatkan sasaran. Sasarannya itu di mana dan siapa, dari mana, dari siswa atau dari guru, atau dari yang dari sekolah itu ada siswa, ada guru, ada penjaga, ada TU ya. Nah, itu sasarannya, informasinya dari situ dulu. Kemudian setelah itu baru kita ke komite di luar ya, reng-rengan komite, strukturisasi organisasi komite, nanti ditanya semua. Karena untuk mencari bukti itu penempatan sasarannya. Kemudian menentukan persoalan. Apa persoalannya? Tanyakan lagi. Ke siapa nanyanya? Ke lingkungan sekolah. Ada tadi guru, siswa, TU, penjaga. Kemudian terakhir juga komite juga, orang tua siswa. Kemudian mengembangkan alternatif. Alternatif apa? Di sini langkah-langkah yang harus kita tentukan pertama kali gitu ya. Alternatif apa ya, harus diapakan, harus bagaimana ya, ditentukan nanti. Kemudian mengevaluasi alternatif tersebut, kenapa sampai terjadi, memilih satu alternatif yang mana yang baik, apa mana yang buruk, kemudian melaksanakan keputusan akhir. Seperti biasa, kalau setelah kita mencari mengidentifikasi yang baik dan yang buruk, maka terakhirnya kita melaksanakan keputusan yang adil. Udah ada solusinya ya Bu ya? Solusi, ya. Oke Bu, baik Bu.
Untuk yang pertanyaan keempat ya Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Ibu? Kita harus mengidentifikasi masalah dulu. Setelah mengidentifikasi, baru kita mengefektifkan ya masalah tersebut. Kemudian pertama merencanakan tindakan, harus bagaimana ini ya ditindaknya. Kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian yang tadi mengefektifkan masalahnya, kemudian mengklasifikasi masalah. Setelah itu kita tetap akhirnya memutuskan masalah tersebut dengan seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya, itu apa benar atau salah, harus bisa memutuskan. Karena di sini kan dilema etika ya Bu ya, jadi Iya, kalau dilema etika itu dua-duanya itu benar gitu. Dua-duanya Ibu dilema harus itu hampir benar-benar sama, ya, Bu. dua-duanya harus mana yang dipilih. Iya, mana dulu nih gitu ya Bu. Dipilihnya itu yang paling terbaik lah istilahnya. Tidak merugikan ya, tidak Bu, ya? merugikan, Tidak tapi merugikan. jujur, kitanya dalam hati jujur bahwa ini itu memang terbaik gitu ya, diputuskan dilemanya itu. Nah, itu mungkin yang nomor Iya. 4 ya. Ya, baik Ibu. Sekarang untuk yang pertanyaan kelimanya ini Bu ya. Ini kebetulan ada beberapa pertanyaan Ibu ya. Yang kelima yaitu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu. Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tantangannya kira-kira apa aja nih Bu? Tantangannya paling nanti guru selalu komen ya, kenapa begitu Ibu, kenapa bisa milih itu Ibu, gitu ya tantangannya. Kemudian tantangan tuh banyak, bukan dari ibu guru saja. Tantangan itu Iya, terima kasih Ibu nih. Sekarang pertanyaan ke-6 nih Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Ya. Atau dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Nah, Iya, kalau gitu, Bu. yang itu bagaimana kepentingannya? Iya. Kalau Gimana masalahnya ya, Bu, ya, mungkin kepentingan ya? masalahnya, kalau mendesak segera dibereskan, maka langsung di tempat itu selesaikan. Iya. diselesaikan. Kan misalkan kasusnya begini, anak itu kasus ini ya, anak itu misalkan tertabrak motor, maka kita jangan menunggu-nunggu, harus langsung dibawa ke rumah sakit. Atau anak itu misalkan ada pelecehan seksual dari temannya atau dari guru, nah itu harus cepat-cepat diselesaikan dengan tanggap, dengan secara hati-hati. Kemudian kalau misalkan yang tidak mendesak boleh dijadwalkan misalkan. Berarti memang melihat masalahnya ya Bu Masalah, ya. Kalau iya. masalahnya Masalah mendesak, yang terdesak. kiranya harus penting harus sekarang berarti sekarang. Iya. Kalau masalahnya bisa Bisa. nanti gitu ya Bu ya, sambil Bisa, berjalan iya. berarti nanti Iya. Ibu akan memberikan jadwalnya tersendiri gitu ya Bu ya. Oke Ibu, untuk pertanyaan ke-7 Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Siapa aja Bu kira-kira Bu? Faktornya apa dan siapa yang kira-kira membantu Ibu? gitu, Bu? Faktor-faktor yang membantu saya, satu, orang terdekat saya misalkan. Saya pertama dulu panggil bendahara misalkan, dari guru-guru Pasti ya, Bu. dirapatkan bagaimana caranya, misalkan kalau kita pingin ya mencapai sesuatu itu, rapat misalkan dalam menentukan ini aja, menentukan seksi kurikulum misalnya, kita harus rapat dulu kan, seksi kurikulum harus yang pintar ya, rapat mengambil keputusan, minta bantuan kepada guru. Ya baik Ibu, ini udah di penghujungnya nih Bu ya. Yang terakhir Ibu nih, Ibu setelah wawancara dengan saya gitu ya Bu ya, kira-kira pelajaran apa nih Bu yang dapat Ibu petik dari kasus dilema etika ini Bu? Sebagai apa gitu Bu? Pelajaran yang dipetik dari pengalaman ini, nanti saya berpengalaman bahwa memang yang tadi diberikan pertanyaan kepada saya, memang ada itu kasus-kasusnya di sekolah. Sebagai pengalaman saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini.
memang ada kasus-kasus yang terjadi di setiap sekolah juga ya. Kasus yang dilema yang kecil, dilema yang besar, pelecehan anak kan itu lagi booming, pelecehan anak sama temannya. Bukan pelecehan seksual aja, tapi pembulian juga. Nah, itu lagi booming. Jadi diberi pertanyaan seperti ini tadi, sudah tahu bahwa kasus-kasus itu memang perlu diselesaikan. Kemudian sangat kepada saya itu tadi sebagai pembelajaran gitu Bu ya. Sangat menggugah tentang pertanyaan ini, dan sebagai pembelajaran juga untuk saya mengingat-ingat kembali kasus-kasus yang telah terjadi di sekolah saya, kasus apa gitu ya, dan dilema apa yang pernah terjadi itu di sekolah saya. Nah, itu bisa saya nanti mengidentifikasi dari awal sampai akhir dan sampai membuat keputusan akhir. Keputusannya mudah-mudahan keputusan yang Ibu nanti putuskan itu tidak salah, tidak salah dan tepat, jujur, benar, tepat ya. Bisa bermanfaat valid, buat ya. semua pihak ya Bu ya, tidak merugikan semua pihak, dan keputusan yang Ibu ambil mudah-mudahan tidak menimbulkan masalah baru lagi gitu ya Bu ya di sekolah Ibu ya Bu ya. Supaya beres aja, tidak ada ujungnya, beres, tidak ada sampai di situ belakang-belakangnya gitu ya. ya Bu ya, tuntas pokoknya ya Bu ya. Iya. Terima kasih banyak ya Ibu Nok ini sama-sama atas jawaban-jawaban Ibu dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan gitu Ibu ya. Terima kasih banyak, semoga apa yang sudah Ibu berikan gitu ya Bu ya nanti bisa Ibu bermanfaat lagi di sekolah Ibu gitu ya Bu ya, dan nanti untuk orang lain juga gitu ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu. Sami-sami. Ya, Alhamdulillah. Ibu. Waalaikumsalam. Semoga